persoalan pertama di Papua adalah bagaimana dia memilih untuk menjadi Indonesia, tetapi Indonesia tidak pernah merangkul Papua secara baik dan benar. Enggak, kenapa Roger lebih memilih Anies untuk bisa nyelesain masalah Papua ketimbang Ganjar dan Prabowo? Kan orang perlu tahu tuh. Anies menggunakan moralitas, itu yang saya lihat. Ganjar enggak, Prabowo enggak. Saya lihat Ganjar gini ya, orang Papua itu cukup memegang adat dan memegang agama. Nah kalau kita bicara agama kan iman. Kita ingat cuman Pak Anies dan Thomas Lembong yang mengatakan bahwa lebih bagus kita berbeda agama tapi sama-sama punya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Kewarasan itu penting di tahun politik, apalagi di tengah situasi yang semakin kritikal. Ada teman dari Papua, dari Indonesia Timur, yang hadir di sini, Roger Meles, yang menjadi punggawa kewarasan kita dalam diskusi di sesi channel ini. Roger, apa kabar? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Saya dengar kamu tuh bahasa Islamnya tuh ini banget ya. Puji Tuhan, assalamualaikum, rahmatan lil alamin. Itu kau belajar di mana itu barang itu? Ya, saya seorang Kristen, keturunan Tionghoa juga, lahir besar di Papua, tapi saya menyadari bahwa saya berada di negeri yang satu bahasa dari Sabang sampai Merauke dan agama terbesar di dunia kan Islam. Di Indonesia ini kan Islam terbesar di dunia ya, Islam di Indonesia, sehingga saya pikir lewat pergaulan ini ya akhirnya kita mesti tahu makna-makna kehidupan dari ajaran keagamaan Islam. Jadi dalam darahmu tuh ada apa aja? DNA-nya apa aja itu? Ada Papuanya ada? Ada. Dari garis mana itu Papuanya? Dua-duanya. Jadi dari ibu, kakek saya Papua asli dari Sorong Selatan, Temi Labuan, marganya Meles. Oh Meles. Oh Meles itu paham dari bapak Sorong Selatan, ya? Dari kakek ya? Dari mama punya bapak, ya kakek Ya, dari mama. Kakek dari mama. Terus yang satu lagi tadi bilang? Dari Cina Makassar, kawin dengan perempuan Papua. Perempuan Papuanya paham? Raweyai. Raweyai. Dari Sorong juga? Tidak, dari Serui. Oh jadi ada Serui, ada Sorong, ada Cina, Iya. terus kamu rusak di Jawa. Jadi dia Roger ini Indonesia banget kalau gitu, karena semua ada Makassar, ada Cina, ada Sorong, ada Serui. Terus istrinya Jawa pula. Iya. Indonesia banget dia. Oke. Ada sesuatu yang menarik dari Roger ketika dia mempersoalkan pernyataan-pernyataannya Romi. Iya. Apa sebenarnya yang menyebabkan kamu begitu tertantang untuk mempersoalkan pernyataan Romi? Romi menyatakan bahwa tidak akan mungkin bukan tidak akan mungkin ya. Belum pernah politik Islam mengalahkan politik nasionalis. Dan itu benar sepanjang kan? Ya. Nah di situ saya berpikir bahwa ini dikotomi lama yang coba dipertahankan sehingga ada sebuah stigma bahwa ketika nasionalis yang menang, maka disitulah akan ada keadilan sesuai dengan Pancasilais. Lalu berkumpullah oligarki atas nama nasionalis menjajah Indonesia. Menurut saya, akhirnya kita harus tabrak. Kenapa? Nasionalisme, kalau kita mau balik ya, adakah nasionalisme mengajar nilai-nilai etika dan moral? Tidak ada. Sepanjang saya ikut, saya nggak tahu tahun dulu ya. Yang pertama kali tertarik saya dengan Pak Anies adalah bagaimana memimpin dengan etika, moral dalam membuat kebijakan. Soekarno masa nggak ngomong gitu? Saya kan tidak di zamannya. Iya. Soekarno cuma mengatakan bahwa kita harus merdeka, kita sudah punya dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang namanya Pancasila dan lain-lain. Disusunlah sila 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pada pola penerapannya kan simpang siur. Saya sih menangkap kesan sih sebenarnya Roger ingin menyatakan walaupun hari ini di Papua
kelompok nasionalis yang lebih menguasai di Papua. Ya. Tapi kemudian itu bukan berarti seseorang yang bernama Anies Baswedan yang ditopang oleh PKB dan PKS selain nasionalis yang Demokrat itu tidak bisa menang di sana. Kamu ingin menjawab itu kan sebenarnya? Atau gini Bang, orang Papua itu terkenal jujur, keras, tapi hatinya selalu positif. Cuman kadang-kadang responnya yang keras, tapi hatinya positif. Saya mau sampaikan begini, Bang. Gubernur yang terkenal di Papua itu, Akub Sainal kalau Abang pernah dengar. Yang pertama? Sebenarnya dia bukan pertama, ada Pak Bonai. Iya, oke. Bonai baru yang pertama gitu ya. Iya, seru itu Pak Bonai. Iya. Oke. Tapi dari Pak Akub Sainal itulah baru muncullah Persipura. Dan Pak Akub Sainal itu dicintai satu Papua. Pertanyaan saya, dia orang asli Papua atau bukan? Bukan. Dia Islam atau Kristen? Dia Islam. Karena orang di Papua itu sudah hidup berasimilasi dari zaman dahulu. Karena ada sejarahnya Bang. Di Papua itu dulu punya hubungan kekerabatan dengan Tidore di bagian selatan. Sorong, Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, dan sekitarnya. Maka di situ ada marga Arkatiri, marga Alhamid. Jadi kita tidak rasa berbeda. Bahkan suku-suku asli di beberapa wilayah itu petuanannya beragama Muslim. Tapi hidup damai dan berdampingan. Karena apa? Bahwa nilai-nilai moralitas kehidupan itu yang mengajarkan. Jauh sebelum pemerintah hadir loh. Nah, pemerintah begitu hadir, terjadilah banyak pembelajaran baru pada kehidupan orang di Papua. Lalu saya bukan mau ulas karena saya orang tua, bukan Bang. Ini menurut pengamatan saya karena saya hobi di politik ya. Indonesia masuk ketika PPRA. Di dalam proses PPRA itu sudah hidup juga pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda itu kan belum modern tapi pembangunannya tuh dapat diterima baik oleh orang Papua. Padahal seagama kan, Kristen, Katolik sama nih. Tapi kemudian bahasanya masih beda. Orang Papua lebih banyak menggunakan bahasa aslinya dan bahasa Indonesia ketimbang dengan bahasa Belanda. Lalu kemudian Soekarno muncul secara heroik. Maka terjadilah PPRA. Dalam PPRA itu memang juga ada dinamika bahwa bukan one man one vote tapi perwakilan. Perwakilan itu memutuskan bahwa Papua akan ikut Indonesia. Dan disahkan di konferensi meja bundar. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa orang Papua akan menerima apa saja dan siapa saja. Cuman kebetulan hari ini isu kan berseliweran. Anies identitas, Anies akan merubah Indonesia menjadi apa dan sebagainya macam, pendukung Anies segala macam. Tapi orang Papua juga ya mendengar, mungkin sebagian percaya. Tapi orang Papua masih ingin melihat fakta dan bukti bahwa Pak Anies pernah punya asisten itu seorang anak pendeta namanya Billy. Itu fakta. Dan kita bisa tahu bahwa anak biak. Anak biak dia. Iya. Dan ketika Anies menjadi gubernur, Anies bilang, kamu telah mendampingi saya sekian lama dan hari ini harus kamu tuntaskan karirmu. Dikirimnya lah orang itu ke Amerika. Di TGUPP ada lagi orang Papua, perempuan, namanya Ruth. Dia itu kan banyak orang belum tahu. Iya. Tapi yang menarik kan begini. Oke. Orang di Papua ingin hidup harmonis dan dia menjaga persatuan. Sehingga tidak pernah ada dulu sengketa antar agama dan macam-macam seperti itu. Tapi ada fakta juga yang menyatakan ketidakadilan masih merajalela. Oh iya. Dari situlah muncul berbagai dinamika dan kekerasan menjadi salah satu problem yang harus diselesaikan. Iya. Nah, menurut Roger, apakah Anies tepat untuk bisa jadi sesuatu dan bisa membuat Papua itu jauh lebih baik dari yang sekarang ini? Jadi Bang, kalau bilang tepat, saya kan bukan siapa-siapa ya. Tapi saya bilang Anies layak. Kenapa saya bilang layak? Gini, tingkat memahami persoalan itu Anies punya. Karena dia orang sekolah. Persoalan pertama di Papua adalah bagaimana dia memilih untuk menjadi Indonesia, tetapi Indonesia tidak pernah merangkul Papua secara baik dan benar.
Makanya ada istilah dari pendeta di Papua bahwa kami tidak kemana-mana. Kami di kampung kami. Kenapa negara kirim tentara datang ke Papua lalu berkonflik dengan kita? Bukankah ini tanah nenek moyang kami? Dan kami terima ada desa, ada kecamatan di sini, ada kelurahan di sini, ada bupati di sini, ada gubernur di sini, ada pegawai negeri di sini, ada puskesmas, ada kantor polisi, ada kantor koramil. Kenapa mereka membunuh kami? Itu yang banyak tokoh-tokoh adat mengatakan bahwa sebaik apapun pemerintah bicara, selama mereka mengirim tentara untuk bersengketa dengan kami, selama itu pun kami ingin berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Kan calon presiden kita ada 3. Iya. Bukan hanya Anies. Kok Anda bukan hanya Anies kan Iya. calon presidennya. Ada juga Prabowo, ada juga Ganjar. Iya. Kalau dilihat dari kunjungan, Pak Ganjar lebih jauh sering ke sana. Iya. Mengikuti polanya Pak Jokowi. Saya ada testimoni begini Bang, Abang lihat ya. Di tanah Jakarta ini ada nggak kedengaran Hindu di Jakarta? Nggak ada. Indonesia tahu Hindu itu cuma 2. Di Bali dan di Jawa, di Tengger sana kan. Di sini ya Hindu ya paling India sama sedikit orang Bali perantau. Apa yang Anies buat untuk mereka? Kuil Hindu Tamil diberikan. Rumah ngaben di Jakarta Utara diberikan. Padahal jumlah mereka berapa? Tapi itulah Anies yang menggunakan etika dan moralitas bahwa Emang Ganjar nggak bikin itu di Jawa Tengah? saya tidak mau terlalu bilang pasti tahu karena saya bukan orang Jawa Tengah ya. Tapi yang saya tahu di televisi kan gak usah jauh-jauh. Itu dari PDI sendiri kan udah ngomong itu kan. Siapa dari PDI yang ngomong? Aduh, itu kan kalau kita sebut nama nanti nggak enak ya. Tapi Kalau pakai Papua bukan Ado Mamae. Harus pakai nama Mamae sedikit tuh. itu kan pernah dibilang itu bahwa Ganjar bikin apa sih? Itu diingatkan dalam telekonferensi dari Megawati, Pak Gubernur hati-hati sama banjir rob 2 tahun peringatan BMKG malah disinggung. Kalau nggak Jangan salah- sibuk selfie. Ya, kalau nggak salah itu Trimedia Panjaitan tuh kalau nggak salah. Ya saya juga nggak enak karena itu kan teman saya jadi Trimedia, Oh, iya, kamu iya, pernah iya, ngomong Trimedia itu, Panjaitan. jadi nggak kalau Roger dia kan ingatkan testimoni langsung lagi. bahwa Iya. Anies cuman banyakan main di itu video TikTok dan segala macam dia Enggak, ngurus Jawa Tengah. Ganjar yang dulu main banyak di video. Anies baru-baru aja. Iya, Yang dulu- Ganjar yang iya, main iya, gitu. Iya, betul. Tapi kalau Anies kan tidak, dia mendengar ada keluhan bahwa kami bagaimana dengan pelajaran pendidikan agama anak-anak kami tidak punya guru agama, kita tidak punya jam kelas untuk guru agama kami. Anies langsung respon. Hari Sabtu anak-anak yang beragama Hindu dan Buddha difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan agamanya. Fair. Orang Tionghoa Christmas Carol buat orang Kristen fair. Kenapa bisa fair? Karena dia paham mau memahami konteks persoalannya, lalu dengan moralitas dia mau menyelesaikan. Makanya saya bilang ini kalau dicoba, saya yakin dan percaya Papua akan senang berdiskusi dengan dengan presiden terkait dengan masalah Papua dan langsung disampaikan oleh orang Papua. Jangan lewat menteri-menteri lagi. Makanya menurut saya selain otsus Papua, berikan juga otsus waktu dengan orang Papua datang. Mungkin per triwulan, berarti kan per 3 bulan utusan-utusan adat dan suku Papua bisa datang bertemu dengan presiden untuk menyampaikan. Emang itu nggak bisa dilakukan oleh Prabowo dan Ganjar? Bisa aja kan? Kembali ke motivasi masing-masing dalam memegang kekuasaan. Nggak, kenapa Roger lebih memilih Anies untuk bisa nyelesain masalah Papua ketimbang Ganjar dan Prabowo? Kan orang perlu tahu tuh. Anies menggunakan moralitas, itu yang saya lihat. Ganjar enggak, Prabowo enggak. Saya lihat Ganjar gini ya, ditolak sendiri di partainya, dipaksa karena ratingnya tiba-tiba tinggi ketika Jokowi mengendorse-nya dengan menyebut rambut putih, kemudian tenggelam lagi karena Pak Jokowi bicara ke Pak Prabowo bahwa ini mungkin kesempatannya. Ini menandakan bahwa mereka dua ini dapat dengan mudah dipermainkan. Dan Indonesia tidak butuh, apalagi Papua. Oh, kami walaupun daerah tertinggal, daerah terjauh, tapi ingat sumber daya manusia kita tidak kaleng-kaleng juga, Pak. Cuman mungkin belum bisa berkompetisi di sini. Tapi kalau untuk menjaga tanah Papua, Bang, mau Papua asli, Papua perenakan, Papua pendatang pasti mencintai Papua dan kami akan memilih yang terbaik untuk tanah Papua. Sampai hari ini yang baik-baik itu belum kelihatan. Pura-pura baik banyak.
Nah, ketika kami yang diaspora Papua di luar Papua ini melihat bahwa Pak Anies cocok, maka saya sejak itu saya menginginkan Pak Anies kalau pimpin Indonesia tolong berikan Otsus Papua bukan sekedar uang, tapi berikan juga waktu. Karena orang Papua tuh senang untuk curhat. Dan Pak Anies tuh saya paling senang tuh apa? Begitu ada yang curhat. Ingat gak Bang malam-malam tuh demo? Ini aspirasi kami, ini aspirasi kami. Langsung Pak Anies bilang begini. Akan kami terima aspirasinya, kami diskusikan, akan kami laksanakan. Salah satu contoh JIS. Coba. Itu cuma supporter yang gak punya apa-apa. Persija mengatakan begini bahwa kita tidak punya stadion. Main di Lebak Bulus jadi stasiun kereta. Main di Menteng jadi taman. Main di Gelora Bung Karno gak bisa itu punya nasional Indonesia. JIS bikin loh. Kalau untuk supporter Persija saja bisa dibikin begitu megah. Apalagi orang Papua yang punya emas, minyak, kayu dan segala macam. Cuma pertanyaannya, bukan saya sendiri orang Papua Bang, ada orang Papua juga banyak. Maukah mereka menerimanya? Kan itu kembali kepada saudara kita. Tapi saya percaya orang Papua dia selalu tahu yang mana yang baik dan benar. Kita tunggu aja tanggal 14 Bang. Oke. Kalau Roger bicara seperti ini, karena Roger adalah ketua Gerakan Muda Papua Indonesia yang berkedudukan di Sorong. Jadi peta politik dia paham. Peta kejahatan dia juga paham. Apakah dulu pelaku, saya nggak tahu, nanti kita cek. Mas Anies pernah bilang, kayaknya yang diperlukan di Papua itu adalah bukan sekedar waktu sih kalau yang saya tangkap. Papua butuh keadilan. Iya. Dan satu lagi frasa kata yang diucapkan, Papua butuh kesetaraan. Iya. Betul ya? Dan saya baru terusik tadi. Kalau sampai ada Anies jadi presiden, jangan-jangan bukan hanya satu JIS yang dibikin di sana. 2 atau 3 stadion sehebat JIS bisa dibikin di sana. Karena tadi kekayaannya cukup luar biasa. Anak mudanya yang punya talenta bola juga dahsyat. Waduh Bang, tinju, bola, lari, lempar lembing, renang, dayung, jago-jago semua. Ada satu yang kau belum sebut. Apa? Dasa lomba. Dasa lomba. Apa itu? Orang-orang di Merauke, orang-orang Marin, itu yang lombanya bukan satu. Dia dikumpulin semuanya, terus dia yang menjadi ininya. Jadi kan ada dasa lomba tuh lari, berenang, naik sepeda. Kalau Merauke tuh volley, jago-jago karena tinggi orangnya. Cuma nyari sepatunya susah karena ukurannya harus besar sekali. Gitu. Pabrikan Indonesia kan ukuran itunya 43, 44, 45. Kalau udah masuk ke Marin itu tinggi-tinggi, besar-besar. Kamu jangan menghina. Kita bisa datangkan seluruh jenis sepatu terbaik di dunia untuk orang Papua kan. Jadi gini Bang, kalau Anies jadi presiden ya, Gubernur Papua Barat pernah mengatakan begini. Bangunlah fasilitas di Papua dan kau akan temukan banyak atlet di kampung-kampung yang bisa kita munculkan, orbitkan di tingkat nasional bahkan dunia. Abang tahu UFC di Bali itu orang Papua yang juaranya, tapi dia nggak mau ikut yang Indonesia punya. Dia fighter sama bule-bule. Ada baik laki-laki baik perempuan. Di Bali mainnya lawannya tuh dari Spanyol, dari Australia, dia kasih tumbang semua. Kan orang nggak lihat. Apa pendapatmu? Anies mengatakan kalau ingin menyelesaikan masalah di Papua, maka yang pertama dilakukan adalah identifikasi dan sentuh tokoh-tokoh utama dari pihak yang berkonflik. Setuju nggak? Saya setuju Bang. Karena begini Bang, saya bisa pastikan, boleh tanya ya sama saudara-saudara kita yang bukan orang Papua tapi tinggal di sana. Saya ada testimoni kecil begini. Kalau ada istilah orang asli dan orang pendatang sering ribut, pertanyaan saya, kenapa sopir-sopir mobil lintas itu bisa sampai ke kampung-kampungnya orang asli? Karena bagi orang Papua yang dia tidak suka tuh kebohongan. Dia tidak suka namanya kamuflase. Dia mencurigai tukang sayur itu intel. Dia mencurigai sewaktu-waktu dia bisa ditangkap. Itu dia yang tidak suka. Dia lebih senang itu begini. Orang bicara jujur. Kau bertugaslah dengan baik. Kalau ada yang kau mau perlu tangkap karena ada yang melakukan kejahatan di kota lalu pulang, kasih tahu nanti mereka akan antar. Jangan pukul rata semua orang Papua itu dibikin kayak
OPM atau tidak, dia tidak mau begitu. Makanya kenapa saya bilang saya percaya begini, orang Papua tidak pernah takut dan berbeda ketika berbicara dengan orang non Papua atau berbeda agama. Makanya kenapa saya bilang cocok bisa, kenapa? Orang Papua itu cukup memegang adat dan memegang agama. Nah kalau kita bicara agama kan iman. Kita ingat cuman Pak Anies dan Thomas Lembong yang mengatakan bahwa lebih bagus kita berbeda agama tapi sama-sama punya iman. Diskusi kita akan lebih nyambung dan menghasilkan hal-hal positif daripada sekedar seagama tapi imannya beda. Maksudnya niat tujuan bicara itu mau berbohong-bohongan atau mau jujur-jujuran gitu loh. Motifnya beda. Kalau mau jujur-jujuran orang Papua butuh begini. Dia punya kabupaten baru. Dia mau dong anak-anak dia kerja di kabupaten itu jadi pegawai negeri. Tapi tiap tahun pendaftar banyak. Begitu diterima gak ada yang diterima. Ada loh, pernah satu kabupaten itu tidak ada orang asli Papua yang diterima, kan dia sedih. Anies juga mengatakan bahwa isu pokok yang menjadi sumber atau akar masalah itu pendidikan dan kesehatan. Iya. Setuju gitu ya? Setuju sekali. Cuman itu saja, pendidikan kesehatan. Ada lagi yang lain kan apa? mau meningkat, mau maju kan. Jadi libatkan itu, contoh Bang ya. Jangan semua olahraga pusat di Jakarta. Sekali-sekali di Papua. Aduh gitu loh, di Papua. Datang orang dari Bandung, Jawa Timur. Ayo main voli di Papua. Tuan rumah Papua. Bahkan saya mau tantang Bang. Kalau Anies jadi presiden, kita bikin Lemhanas di Papua. Lemhanas kan tiap tahun ada. Dari olahraga tiba-tiba loncat ke Lemhanas. Kalau olahraga kan udah ada PON kemarin. Ya itu kan event doang. Ini kan orang mau kepartisipasian anak muda menggunakan sarana GOR untuk pelatihan karena akan ada turnamen. Dulu GOR itu zaman Soeharto tuh hidup loh. Karena apa? Brixden, bulu tangkis, basket, volley. Sekarang ada pusat kreatif anak muda di Jayapura. Billy Mambrasar bikin itu. Oh mungkin ya. Papua besar juga Bang. Jangan kita Papua tuh kecil besar sekali. Ya karena Roger orang Sorong sih, dia nggak pernah ke Jayapura jadi masalah juga. Ada beberapa kali. Tapi Jayapura tuh hebat-hebat Bang. Ya. Cuman jangan hanya Jayapura yang hebat maksudnya gitu kan. Iya. Harus Nabire, Kaimana, Fak-Fak, sampai ke ya kalau gunung memang agak susah Bang fasilitas. Bukan begitu orang gunung kamu nggak mau. Bukan, memang untuk pembangunan di sana susah. Karena dia harus semua pesawat kan. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan jalan bisa lancar Bang. Anies juga mengatakan bahwa salah satu cara untuk menangani masalah di Papua adalah datangkan pakar-pakar yang memiliki kemampuan dan solusi serta komparasi untuk menyelesaikan masalah di sana. Betul. Setuju ya? Intinya satu, yang penting hatinya yang bersih. Cari yang hati bersih. Dan itu ditopang oleh hati yang bersih. Iya. Terus pemerintah juga, negara juga jangan sok-sokan sebagai fasilitator tapi harus sebagai partisipan. Iya. Dan fasilitatornya jadi penting tapi kalau bisa ditunjuk orang-orang yang independen dan objektif. Itu beberapa strategi yang katanya diusulkan untuk menyelesaikan masalah Papua. Ada opsi lain nggak selain yang tadi disebutin Anies? Ya kalau opsi lain sih tidak boleh ya karena kita bukan bagian dari tim dan kita tidak begitu. Usulan boleh. Oh kalau usulan. Kemerdekaan menyatakan pendapat. Usulan gini, Papua itu ada 4 produktivitas dalam individualnya ya. Ada kaum laki-laki, kaum perempuan, kaum remaja sama kaum muda. Ini nggak boleh disatukan. Apa bedanya remaja sama muda? Beda. Kalau pemuda itu rata-rata yang sudah berkeluarga tapi masih muda, sama kaum remaja yang belum berkeluarga. Nah, mereka ini rata-rata Bang ya pengen supaya menjadi bagian dari pemain ekonomi di lokal di daerah gitu. Sehingga akses fasilitas pembinaan, contohnya kalau Kadin, nah Kadinnya itu benar-benar bisa di-endorse supaya ditingkatkan kualitasnya. Ini Roger, ya kalau kamu kayaknya udah tidak tergoyahkan, Anies lah menjadi salah satu opsi dan alternatif. Berikan sama saya 3 alasan kenapa Anies kalau jadi presiden dan itu sangat menguntungkan bagi Papua. Begini, orang yang bisa membangun Papua itu banyak orang bisa bangun Papua. Profesor Yohanes juga bisa.
Karena dia objektif. Kedua, orang itu mampu punya niat yang sama dengan orang Papua bahwa kalau mau maju, ayo kita maju sama-sama. Saya bantu you bantu saya, kita maju sama-sama. Itu Akub Zainal. Ketika dia bikin Persipura, dia memperjuangkan tuh APBD tidak balik lagi ke Jakarta sisanya. Dia pakai endorse buat bikin Stadion Mandala. Tapi dia mau bahwa Stadion Mandala ini tidak boleh sekedar bangunan, harus berkembang dan Persipura pernah jadi raja-rajanya sepak bola di Jadi Indonesia. pertama objektivitas, kedua berikan hatimu. Iya, jadi gini, ketulusan hati. Ketulusan, oke. Kan objektif itu kan persoalan. Bukan kefulusan ya, ketulusan. Jangan fulus. Nah, ketiga, bahwa cintailah orang Papua, maka dia akan balik mencintaimu. Apa itu ada semua syarat itu ada di Anies? Ada. Kita lihat bagaimana dia berkampanye peluk orang itu kan dengan tulus. Abang lihat dia ke Papua, ke Sorong itu kan dia menari dengan anak kecil. Abang lihat gestur mukanya tuh. Padahal abang kan tahu. Terbang dari sini ke Papua tuh lama dan capek. Panas suasana. Begitu dia ketemu anak Papua dia senang. Karena apa? Basically dia kan pendidik, dosen. Tapi kamu juga salah. Apa? Pak Prabowo tuh paling gemoy. Jadi kalau nari juga gitu kan. Pak Prabowo orang baik, Pak. Iya, jadi kalau bilang Pak Anies nari, Pak Prabowo lebih banyak narinya ketimbang bicaranya. Yang kita takutkan itu kan ketika kita memberikan kepercayaan kepada seseorang lalu kemudian besok dia tiada, ini kan repot. Maksudmu apa? Pak Prabowo udah tua. Iya. Kan saya juga heran kenapa KPU Tapi bisa urusan nyawa kan bukan orang tua orang muda kalau Tuhan bilang tua. Bukan, kan tua itu bukan selalu harus mati. Kalau tiba-tiba dia butuh istirahat. Karena kondisinya drop, darahnya naik atau mungkin kolesterolnya naik kan dia butuh istirahat kan akhirnya semua perencanaan pembangunan kita yang the best terhenti karena decision makernya breakdown. Ya kan? Papua itu luas, pantangannya banyak. Kalau presidennya orang tua takut dia jatuh sakit maksudmu. Abang itu kalau bapak-bapak bilang adat tentengnya, Pak Presiden tolong lihat kami di Merauke. Pak Presiden jangan dulu pulang, lihat kami di Jayapura. Waduh, soak sudah. Presiden kalau gitu ya Ganjar yang cocok karena Ganjar tuh olahraga terus tuh. Kau tidak sebut Ganjar. Ganjar tuh lari-lari terus. Kita udah lihat Jateng aja begitu, bagaimana? Kenapa Jateng? Kenapa? Nah, gini loh, referensi itu muncul terbaik tuh dari internal. PDI sendiri nolak tapi kemungkinan tidak punya lagi. Dulu nolak, sekarang udah terima loh dia yang. Iya, itu kan berarti kan tandanya terpaksa. Oh gitu. Iya. Terus kemudian kalau kita lihat kan begini loh. Gue laporin Bu Mega loh Roger. Terpaksa. Ada kekecewaan. Makanya Bang bicara Papua itu saya pikir Anies bisa. Karena apa? Anies ini sekarang ini ketika dia melakukan upaya food station di Jakarta saja, dia menangkan kok hati orang Jawa ketimbang kepada gubernurnya sendiri. Coba. Kamu ngomong-ngomong food, nanti ada yang kena food estate tuh. Aduh. Jangan sampai kejadian di Papua babat-babat hutan gak jelas. Jangan kasihan. Paru-paru dunia itu ada di Papua. Kalau mau dibuka yang terstruktur, terencana. Jangan buka kayak food estate. Habis buka baru alasan kiri kanan kan akhirnya rugi. Jadi apa pesanmu untuk teman-teman di Papua untuk tahun politik ini dalam konteks pemilihan presiden? Apa pesan? Pesannya gini bahwa kalau saya untuk teman-teman di Papua ya, sudah saatnya matahari terbit dari timur. Dari dulu matahari terbit dari timur, bukan sudah saat. Iya, tapi selalu sebutnya kan dari Sabang sampai Merauke, Bang. Gak pernah bilang Merauke sampai Sabang, gak pernah. Itu kan satu. Tapi selalu kan terbit dari timur. Bersama Bapak Anies Rashid Baswedan, ayo kita tagih janji Pak Anies. Pembangunan dan perubahan itu harus dimulai seiring dengan alam. Tidak boleh melawan alam. Ayo dari timur dong ke barat. Dari Papua ke Aceh yang benarnya begitu. Ke Sabang, dari Merauke ke Sabang. Jangan dari Sabang ke Merauke. Jangan. Ini kan paradigma yang salah, Kak. Tapi kalau kita mulai benarkan paradigma, perubahanlah ini waktunya. Pembangunan akan dimulai dari Merauke sampai ke Sabang. Cakep banget. Dan malu dong kalau kita Papua nggak dukung itu kan. Malu kan. Tapi sekarang ada sebagian daerah proses pemilunya pakai sistem noken, gimana tuh?
Noken kan Iya. ketua, tergantung Pak Ketua ini. Pak Ondo Betul. bilang, ini Kalau Noken itu di daerah gunung. ya daerah gunung. Ya, beberapa di Papua Barat juga ada, kayak di pegunungan Arfak, Ya. di daerah Bintuni bagian pegunungan, kayak ya beberapa kampung lah ya, itu harus kita hargai. Tetapi memang kalau bisa kita himbau kepada kepala-kepala kampung itu bahwa sekira-kiranya kalau memang Noken itu ditentukan adat, berani nggak kita belajar adil? Bahwa adat dijaga tetapi pemberian suara bisa terbagi adil juga. Supaya fair. Ada Noken 200 suara udah bagi 3 aja. Oh, gitu. Loh, kalau memang harus rakyat nggak boleh milih, adat yang milih. Kalau boleh gitu loh. Iya. Tapi ya kita tidak bisa lagi berharap itu, Pak. Soalnya presiden aja udah nggak berani netral kan. Biarlah presiden tak netral, tapi masyarakat adat yang akan netral. Biar Iya, kita itu. kasih tunjuk dan cara belajar yang adil itu dari Ya, masyarakat adat. Boleh nih kita bikin tantangan. Kalau presiden tidak berani netral dan dikritisi oleh seluruh aktivis Indonesia saat ini, bisa nggak kepala kampung, kepala suku berlaku adil ganti presiden? Kalau itu bisa terjadi, sejarah mencatat ketika presiden Republik Indonesia tidak mampu berlaku adil, kepala suku di Papua berlaku adil. Luar biasa, ini tantangan. Saya nanti coba akan bicarakan ke teman-teman di Papua. Oh, jangan perlu bicarakan. Kau himbau di sini nih. Ini nih. Nah. Ya, saya Roger Meles, bapak-bapak. Saya tidak kenal bapak-bapak, bapak-bapak tidak kenal saya, tapi kita akan bersatu dalam kecintaan terhadap tanah Papua. Situasi demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Ketika kepala negara yang sudah disumpah untuk harus berlaku adil dan jujur dalam memimpin bangsa telah menyatakan bahwa akan ikut terlibat dalam politik dan boleh berkampanye. Saran saya sebagai pemuda Papua yang mencintai Papua kepada bapak-bapak kepala suku di Papua. Kita orang Papua terhormat berpegang teguh dengan adat. Hari ini pembuktian kalau kita mau bersepakat, ayo. Berikan suara yang adil. Yang adil itu di antara 3 tidak boleh diberikan kepada salah satu. Kita adil. Punya anak 3, pisang 3 ya 1 orang 1. Kalau ada 150 suara di situ, berikanlah 50 di nomor 1, 50 nomor 2, 50 nomor 3. Supaya dunia dan Indonesia mengenang. Dari timur matahari Indonesia akan dibagi rata ke seluruh dunia. Khususnya di Nusantara. Dari pegunungan Papua, kepala suku akan berbagi suara yang sama untuk 3 putra terbaik Indonesia hari ini. Bapak Anies Muhaimin nomor 1, Bapak Prabowo Gibran nomor 2, Bapak Ganjar Mahfud nomor 3. Bagi rata aja 3, biar supaya kita disebut adil. Kira-kira begitu Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Tapi kamu sendiri ingin berpihaknya pada siapa? Kalau saya lebih condong kepada Anies Baswedan. Karena pemimpin yang memiliki pendidikannya bagus, moralitasnya bagus, pasti menghargai manusia dan menginginkan hasil-hasil itu baik ke depannya. Bukan berpikir jangka pendek dan menengah. Orang berpendidikan itu selalu berpikir jangka panjang. Anies pernah bilang begini yang saya salut sekali. Bukan satu sebenarnya, ada banyak, tapi yang saya salut begini. Kekayaan negara sejatinya digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Itu luar biasa. Kedua, ketika orang mengatakan bahwa sumber kekayaan negara adalah hasil bumi, maka itu mental penjajah. Investasi terbaik sebuah bangsa adalah sumber dayanya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sebuah bangsa adalah investasi terbaik untuk masa depan. Wah, ini luar biasa. Ini bukan sekedar bahasa politik biasa. Ini pesan dari timur. Karena tidak mungkin kita menghindari matahari yang terbit di timur. Bukan kita pergi ke timur, tapi pembangunan dimulai dari timur. Amin. Inilah kewarasan dari seorang Roger Meles. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.